Ini adalah buku keterampilan bola api sampah terburuk. Buang saja ke toilet sebagai alas. Itulah satu-satunya takdirnya. Tetapi ketika kamu melihatnya, kamu ragu-ragu dan menguras seluruh tabunganmu untuk membelinya. Semua orang menertawaimu karena bodoh. Tidakkah mereka tahu kamu memiliki tabungan tak terbatas? Keterampilan apapun di tanganmu dapat langsung mencapai level maksimal. Jadi ketika pemain lain masih berjuang di desa pemula, kamu sudah memegang mantra tingkat terlarang, dan dapat membunuh segalanya dengan mudah. Saat ini, peta dewa telah dibuka selama 2,5 jam. Desa pemula 9527 masih ramai. Dengan situasi ini, aku tidak akan bisa meninggalkan desa untuk sementara waktu. Dan bahkan jika aku keluar, aku mungkin tidak akan menjadi lebih kuat. Kamu melihat kerumunan orang di pintu masuk desa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, sebuah sistem. Muncul suara pemberitahuan di telingamu. Ding dong, poin keterampilan tak terbatasmu telah tiba. Pada saat yang sama, kamu dapat mempelajari keterampilan apapun. Poin keterampilan tak terbatas dapat mempelajari keterampilan apapun. Kamu terkejut dan membuka panel keterampilan. Hanya ada satu keterampilan di panel keterampilan, bola api F-grade. Namun, di kolom poin keterampilan, ada banyak sekali angka 9. Sial, apakah ini benar? Dengan hati yang gelisah, kamu menekan peningkatan di belakang bola api. Ding dong, bola api F-grade berhasil ditingkatkan. Setelah digunakan, menyebabkan 105% kerusakan serangan sihir pada musuh. Mengkonsumsi 20 poin mana. Waktu casting 2 detik. Tanpa cooldown. Jangkauan 10 meter. 1/5 level. Ternyata berhasil. Kamu merasa gembira. Orang lain hanya mendapatkan 5 poin keterampilan saat naik level. Tetapi kamu memiliki poin keterampilan tak terbatas sejak awal. Terbang. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hei sobat, kenapa kamu berteriak? Kamu bahkan tidak bisa keluar dari desa pemula ini. Terbang apanya? Bisakah kalian di depan berhenti mendorong? Dengan cara mendorong seperti ini. Aku tidak tahu kapan aku bisa keluar dari desa. Teriakanmu mengejutkan pemain di sebelahmu, tetapi dengan cepat tenggelam dalam suara orang lain. Kamu melihat pintu masuk desa yang tidak membaik sama sekali dan semakin padat, dan memfokuskan kembali pikiranmu pada keterampilan. Bagaimanapun, aku tidak bisa keluar. Lanjutkan meningkatkan. Ding dong. Bola api F-grade berhasil ditingkatkan. Bola api besar tingkat 1. Setelah digunakan, menyebabkan 130% serangan sihir pada musuh. Mengkonsumsi 20 poin mana. Waktu casting 2 detik. Tanpa cooldown. Jangkauan 20 meter. 1/5 level. Tingkat item saat ini di peta dewa. Dibagi menjadi tingkat F hingga SS, dan tingkat dewa yang misterius. Aku ingin tahu apakah aku bisa langsung meningkatkan keterampilan ini ke tingkat dewa. Melihat bola api besar masih bisa ditingkatkan, kamu dengan tegas menekan tombol peningkatan bola api besar. Ding dong. Api unggun tingkat 1 berhasil ditingkatkan. 2 dari 5 tingkat. Lanjutkan peningkatan. Kecepatan tangan 70 BMU selama 18 tahun sangat cepat. Jari-jari yang lincah terus mengetuk tombol peningkatan. Ding dong. Api unggun tingkat 1 telah mencapai level maksimal. Apakah Anda ingin menggunakan 2 poin keterampilan untuk meningkatkannya menjadi api unggun tingkat 2? Tingkatkan. Anda memilih tanpa ragu. Ding dong. 2 poin keterampilan telah digunakan. Peningkatan berhasil. Api unggun tingkat 2. Setelah digunakan, memberikan 150% serangan sihir kepada musuh. Membutuhkan 20 poin mana. Waktu casting 2 detik. Jangkauan 20 meter. 1 dari 5 tingkat. Lanjutkan peningkatan. Dengan poin keterampilan tak terbatas, Anda sama sekali tidak berniat berhenti. Tak lama kemudian, sebuah nada notifikasi terdengar di telinga Anda. Ding dong. Keterampilan Anda telah ditingkatkan menjadi sihir bola api tingkat S. Sihir bola api tingkat S. Setelah digunakan, memberikan 400% serangan sihir kepada musuh. Membutuhkan 20 poin mana. Waktu casting 2 detik. Tanpa cooldown. Jangkauan 30 meter. Tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Tidak bisa ditingkatkan lagi. Anda menyadari tombol peningkatan di belakang keterampilan telah menghilang. Berbarislah dengan rapi. Saat itulah sebuah suara penuh wibawa terdengar. Di pintu masuk desa muncul sepasang tentara yang mengenakan baju besi. Yang berbicara adalah pemimpin pasukan. Detik berikutnya, kapten penjaga menebas dengan pedangnya. Dengan suara keras, tembok itu terbelah. Berbarislah di sini untuk keluar desa dengan tertib. Mendengar itu, Anda dengan cepat berlari menuju celah di tembok. Tak lama kemudian, Anda melewati tembok dan tiba di luar desa pemula. Ini adalah area yang sangat terbuka. Sejauh mata memandang, semuanya adalah orang. Tidak ada monster sama sekali. Sama seperti game online populer yang baru saja dirilis. Anda berjalan-jalan di sekitar dan bergumam. Sihir bola api tingkat S memang hebat, tetapi sayang sekali tidak ada monster untuk dilawan. Hutan di sana tidak memiliki banyak orang.
Seharusnya area monster tingkat tinggi. Kerusakan tambahan sihir bola api tingkat S sangat besar. Dengan 20 poin serangan sihir Anda saat ini. Dengan tambahan dari sihir bola api, kerusakan yang dapat Anda berikan adalah 80 poin. Menurut 100 poin HP monster tingkat 1. Anda dapat mengalahkannya dalam 2 serangan. Bahkan jika itu adalah monster tingkat 2, dengan jangkauan 30 meter sihir bola api tingkat S. Anda dapat membunuh mereka dengan mudah. Memikirkan hal ini, Anda berjalan menuju area monster tingkat 2. Tak lama kemudian, sebuah suara muncul di depan Anda. Babi hutan. Level 2. HP 200. Kekuatan serangan 40. Pertahanan fisik, pertahanan sihir, tidak ada deskripsi keterampilan. Ini adalah seekor babi hutan yang menikmati waktu di hutan, tapi kedatanganmu sepertinya mengganggu kehidupan indahnya. Sekarang ia sangat marah. Di matanya, kamu hanyalah seikat sawi. Menganggapku seperti sawi, alismu berkerut membentuk garis. Kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi babi panggang. Kamu meluncurkan bola api ke arah babi hutan, memicu angka kerusakan merah darah yang muncul dari kepala babi hutan. Babi hutan yang marah melolong dan menyerbu ke arahmu. Sambil menyerang dan mundur, kamu meluncurkan 2 bola api lagi. Sama sekali tidak memberi babi hutan kesempatan untuk membalas. 2 angka kerusakan merah darah muncul. Kesehatan babi hutan langsung kosong dan jatuh ke tanah. Ting tong selamat, kamu telah membunuh babi hutan dan mendapatkan 10 poin pengalaman. Begitu banyak, membunuh monster dengan level yang sama biasanya memberikan 5 poin pengalaman. Kamu bisa mendapatkan 10 poin, kamu melihat bila pengalaman yang bertambah 1/10 tanpa sengaja. Lihat apa yang dijatuhkan. Kamu bergegas mendekat dan mulai menggeledah mayatnya. Ting tong, kamu mendapatkan 20 koin tembaga. Tongkat kayu usang, serangan jelima, kecerdasan E2. Lumayan. Kecerdasanku sekarang 12 poin. Satu bola api menghasilkan 96 poin kerusakan. Tinggal melakukan serangan biasa sekali lagi. Bisa menjatuhkan babi hutan itu. Kamu langsung memasang tongkat itu dan berbalik menghadap babi hutan yang lain. 2 bola api diluncurkan. 2 bola api mengenai sasaran berturut-turut. Kesehatan babi hutan langsung turun menjadi 8 poin. Manfaatkan kesempatannya. Kamu mengangkat tongkat di tanganmu dan memukul kepalanya. Seketika angka kerusakan muncul. Babi hutan itu melolong dan jatuh tak bergerak. Ting tong selamat, kamu telah membunuh babi hutan. Mendapatkan 10 poin pengalaman. Mendapatkan 20 koin tembaga. Kamu melakukan hal yang sama dan mendapatkan 2 babi hutan lagi. Pada saat yang sama, sebuah baju dengan pertahanan C2 dan konstitusi J2 dijatuhkan. Kamu langsung memakainya. Hanya saja kecepatan pemulihan mana terlalu lambat. Butuh 5 detik untuk memulihkan 1 poin. Kamu duduk di tanah. Memulihkan mana sambil melihat obrolan dunia. Game ini terlalu sulit untuk naik level. Sampai sekarang aku bahkan belum menyentuh bulu monster. Bersyukurlah, terutama penyihir, jarak serang 10 meter, tepat memicu jangkauan serangan monster. Sekelompok bola api menghantam mereka, kecepatan naik levelnya sangat cepat. Kamu mengerutkan kening saat melihat komentar-komentar ini. Cara penyihir membunuh monster bersama pasti bisa dilakukan. Hanya saja, area level 2 ini akan segera didatangi oleh penyihir lain. Saat itu, aku mungkin tidak bisa mendapatkan monster. Tidak bisakah pemulihan mana lebih cepat? Kamu sangat tidak berdaya. Setelah mana MU terisi penuh. Sudah banyak pemain yang datang ke hutan Lin. Bung, kamu penyihir? Ya, mau bergabung dalam tim? Semua orang bergiliran mendapatkan pengalaman. Ya, kalau party berlima. Yang terakhir melempar bola api bisa dapat pengalaman. Para pemain langsung mengajakmu untuk party. Tidak perlu. Langsung menolak tawaran itu dan berbalik menuju kedalaman hutan. Apa-apaan ini? Sudah tidak cukup kuat untuk membentuk tim, malah pergi ke sana? Ini sama saja mencari mati. Bisakah kalian mengerti? Memang selalu ada orang-orang yang aneh. Kita masih butuh seorang penyihir. Tunggu sebentar. Beberapa orang mencibir melihat punggungmu. Kamu tidak mempedulikan ejekan mereka, menghilang dari pandangan mereka, dan mulai membantai monster liar. 10 menit kemudian, sebuah notifikasi sistem berbunyi. Ding dong, selamat, kamu berhasil naik level. Mendapatkan 10 poin atribut yang bisa didistribusikan, 5 poin keterampilan. Selamat, kamu menjadi pemain pertama yang naik level. Selamat, Anda mendapatkan 1 keterampilan kelas. Silakan pilih, Ye yang sangat gembira. Keterampilan ini sangat penting bagiku. Anda segera membuka panel pilihan. 1. Keterampilan kelas pasif. 2. Keterampilan kelas aktif. Silakan pilih. Kerusakan bola api sangat besar. Saya tidak kekurangan keterampilan menyerang saat ini. Mari kita pilih yang pasif. Ding dong. Selamat, Anda mendapatkan tekad sihir. Mana yang Anda peroleh dari pikiran Anda menjadi 110%. 1/5 level 1. Lumayan. Anda mengangguk melihat keterampilan ini. Saya sangat kekurangan mana sekarang.
Keterampilan pasif ini bisa dikatakan sebagai penyelamat. Dan keterampilan ini juga bisa ditingkatkan. Jadi, Anda tidak ragu dan langsung meningkatkan tekad sihir ke level S. Tekad sihir level S, mana yang Anda peroleh dari nilai pikiran Anda? Meningkat menjadi 400%. Kalau begitu, keterampilan biasa paling banyak hanya bisa ditingkatkan ke level S. Kau menghitungnya, untuk meningkatkan skill biasa ke level S, dibutuhkan poin skill. Mungkin butuh lebih dari 100 poin. Artinya, orang lain ingin meningkatkan skill biasa ke skill level S. Perlu naik level ke 20. Ini berarti semua poin keterampilan harus diinvestasikan pada satu keterampilan. Selanjutnya adalah atribut. Sebagai seorang penyihir, atribut intelijen dan spiritual adalah kepentingannya tak perlu dipertanyakan lagi, tambahkan dulu intelijen. Saat ini, naik level adalah yang terpenting. Setelah mempertimbangkan dengan matang, kau menambahkan 10 poin atribut ke intelijen. Pemain sumo. Pekerjaan, penyihir, level 2, bonus EXP 200%. HP 100, mana 400, serangan 21. Serangan sihir 44, pertahanan fisik 12, pertahanan sihir 10. Atribut, kekuatan 8, konstitusi 8, kelincahan 8, spiritualitas 20. Peralatan, tongkat kayu usang, jubah rusak, serangan sihir 44 poin. Dengan tambahan bola api besar, dapat menghasilkan 176 poin kerusakan pada babi hutan level 2. Hampir semuanya bisa langsung dibunuh. Pergi mencari monster level 3 untuk dibunuh. Bola api memiliki jangkauan 30 meter. Bahkan monster level 3 pun mungkin tidak bisa mendekat. Tak lama kemudian, beberapa babi hutan besar muncul di hadapanmu. Babi hutan besar. Level 3, HP 300, serangan 60. Skill 5. 2 bola api sudah cukup. Kamu berdiri di posisi terjauh, 30 meter. Menyiapkan bola api. 2 bola api mengenai babi hutan besar bahkan sebelum sempat bereaksi. Kamu membunuhnya. Ting dong, kamu mendapatkan 10 poin pengalaman. Kamu mendapatkan 40 koin tembaga. Lumayan. Kamu terus menyerang babi hutan lain. Setelah bermana penuh, efisiensi membunuh monster meningkat pesat. Tak lama kemudian, kamu membunuh 20 babi hutan. Sebuah notifikasi lagi muncul. Ting dong, selamat, kamu naik ke level 3 dan mendapatkan 10 poin atribut yang bisa dialokasikan. 5 poin skill. Semuanya terkendali. Kamu berencana untuk mengejar kerusakan serangan yang ekstrim. Dengan begitu, serangan sihirmu mencapai 64 poin. Kerusakan satu bola api menjadi 256. Efisiensi membunuh monster meningkat lagi. 2 peralatan putih jatuh. Aku tidak membutuhkannya. Lelang saja. Berapa harga yang pantas? Kamu melihat peralatan di tanganmu. 2 pedang yang meningkatkan serangan sebesar 5 dan kunci besi berkarat yang meningkatkan 2. Mari kita hitung senjata ini. Bonus untuk kelas jarak dekat mencapai 9 poin. Pada tahap ini jelas merupakan peralatan terbaik. Kalau begitu, 5 koin emas per buah. Kamu memasang kedua peralatan ini dengan harga 5 koin emas masing-masing. Kemudian, kamu mulai mencari monster musim di dalam roh. Tak lama kemudian, seekor serigala liar yang sedang berkeliaran muncul di hadapanmu. Serigala level 4, HP 400, serangan 80. Pertahanan fisik 15, pertahanan sihir 0, deskripsi. Kecepatan lari serigala sangat cepat, dengan penciuman tajam. Dengan serangan sihir 64 poin milikku. 2 bola api bisa menjatuhkan makhluk ini. Kau dengan hati-hati mendekati serigala, HPMU tidak akan tahan serangannya. Harus diselesaikan sebelum dia mendekat, jangkauan jauh memang nyaman. Kau tertawa kecil. Perasaan memiliki kesempatan pertama ini terlalu familiar. Kau dengan santai mengeluarkan 1 bola api, dan seketika kerusakan yang luar biasa muncul dari atas kepala serigala. Serigala langsung mengamuk dan menerkammu, namun kau tetap tenang. Mundur selangkah dan mengeluarkan bola api lagi, membunuh serigala. Ding dong. Selamat, kau membunuh serigala, mendapatkan 10 poin pengalaman, mendapatkan botol kecil ramuan HP. Setelah digunakan, dapat memulihkan 100 poin HP, CD 1 menit. Barang bagus. Kau melihat ramuan merah di tanganmu, tanpa sengaja berpikir bahwa HPMU sekarang hanya 80 poin. Dengan benda ini, bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat genting. Lanjut, level 3 ke level 4 membutuhkan 500 poin pengalaman. Ini berarti kau perlu membunuh 50 serigala untuk naik level. Waktu perlahan berlalu. 2,5 jam kemudian, sebuah notifikasi terdengar di telingamu. Ding dong, selamat, kau naik ke level 4, mendapatkan 10 poin atribut. 5 poin skill, tetap tambahkan semua ke intelijen, yang lain nanti saja. Mengandalkan bola api, kau tidak berencana menambahkan vitalitas. Meskipun HPMU sedikit, monster sama sekali tidak bisa menyentuhmu. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Namun, saat itu, seekor serigala dengan bulu putih seluruhnya memasuki pandanganmu. Sial.
Di area pemula muncul monster elit. Hahaha, aku akan tamat, aku akan tamat. Di area pemula muncul monster elit. Terlihat seekor serigala putih muncul di hadapanmu. Anak serigala putih, elit. Level 4, HP 1000. Serangan 150, pertahanan 20, skill, gigitan. Deskripsi, ini adalah anak serigala putih. Entah mengapa bisa sampai di sini. Melihat serigala putih, kau sedikit terkejut. HP monster elit ini mencapai 1000 poin. Serangan juga mencapai 150. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan saat ini. Jika dia menyentuhmu sekali saja, kau akan mati. Melawan atau tidak? Kau sedikit menghitung. Kerusakan bola api MU saat ini adalah 344. Bahkan jika kau memiliki kesempatan pertama. Nanti juga butuh 4 detik lagi untuk merapal 2 bola api. Serigala putih itu sangat cepat, 4 detik pasti bisa mencapai tubuhmu. Kalau dia menyerang duluan, kita bisa tamat. Tidak boleh ambil risiko. Kembali ke desa dulu untuk belajar beberapa keterampilan. Bagi orang lain, belajar keterampilan tidak terlalu meningkatkan. Tapi bagiku berbeda. Memikirkan ini, aku berjalan menuju desa. Manfaatkan waktu untuk naik level. Bunuh beberapa babi hutan lagi, kita bisa naik ke level 2 semua. Setelah itu, kita bisa pergi membunuh monster level 3. Tetap saja, latihan penyihir lebih efisien, hanya saja kembalinya terlalu lambat. Kalau tidak, kita bisa naik level lebih cepat. Baru saja tiba di area monster level 2, kamu mendengar beberapa suara diskusi. Orang-orang yang sebelumnya mengajakmu sedang duduk di tanah. Jelas sedang memulihkan mana. Itu kamu? Kenapa kamu tidak mati? Beberapa orang terkejut melihatmu. Kamu keluar dari area monster level 3 dengan begitu santai. Menurut mereka, itu mustahil. Namun, kamu sama sekali tidak menghiraukan mereka, terus berjalan menuju desa tanpa menoleh ke belakang. Orang itu terlalu sombong. Menurutku, dia pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu kita membersihkan monster level 2 di sekitar sini, baru berani keluar. Kita sudah membantunya, tapi dia tidak mengucapkan terima kasih, malah memasang ekspresi sombong seperti itu. Orang macam apa itu? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Baiklah, semuanya, terus bunuh monster. Kurang beberapa ekor lagi untuk mencapai level 2 semua. Setelah semuanya mencapai level 2, kita bisa pergi membunuh monster level 3. Bersamaan dengan itu, kamu juga kembali ke desa pemula 9527. Dengan kapten penjaga yang menjaga ketertiban, lingkungan desa yang padat menjadi jauh lebih baik. Namun, saat ini sebuah suara memanggilmu. Petualang, berhenti. Suara itu berasal dari kapten penjaga. Ada apa? Kamu merasa bingung. Aku merasakan aura di tubuhmu. Apakah kamu melihat serigala putih di hutan? Kapten penjaga bertanya. Ya, Wenyan mengangguk. Di kedalaman hutan ada Raja Serigala Putih. Dia menghalangi jalan desa menuju kota. Kita harus membunuhnya untuk membuka jalan ini. Kapten penjaga melanjutkan. Raja Serigala Bos. Kamu menyipitkan mata, mendengarkan nada bicara kapten penjaga. Raja Serigala Putih itu seharusnya menjadi bos terakhir desa pemula. Kapten penjaga sepertinya melihat kekhawatiranmu dan segera berkata, jangan salah paham. Dengan kekuatanmu saat ini, jangankan Raja Serigala Putih itu, bahkan kedalaman hutan pun tidak bisa kamu masuki. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu juga sedikit bingung. Aku ingin kamu membawa kembali kulit anak serigala putih, seiring dengan perkataan kapten penjaga. Sebuah notifikasi sistem juga terdengar di telingamu. Ding dong, apakah kamu menerima permintaan kapten penjaga? Setelah selesai, kamu akan mendapatkan 1 koin emas, pedang besi kapten penjaga level 1. Terima. Kamu langsung menerima misi ini. Kebetulan kamu memang berencana untuk membunuh anak serigala putih, tapi dengan kekuatanmu saat ini. Untuk lebih meningkatkan kekuatanmu. Apa ada hal lain? Kapten penjaga bertanya dengan aneh. Permisi, bisakah saya mempelajari keterampilan di sini? Alasan Anda berhenti adalah karena kapten penjaga. Membuktikan bahwa kapten penjaga adalah guru kelas prajurit di desa pemula. Anda masih ingat ketika Anda mendapatkan poin keterampilan tak terbatas, sistem meminta Anda untuk mempelajari keterampilan apapun. Semua yang kuketahui adalah ilmu pedang. Kau yakin ingin mempelajarinya? Kapten penjaga itu tertegun. Yakin? Jawabmu tanpa ragu. Baiklah kalau begitu. Saat kapten penjaga berbicara, suara sistem yang familiar terdengar sekali lagi. Ding dong. Keterampilan yang bisa dipelajari. Tebasan, ayunkan senjata di tanganmu. Dengan cepat meluncurkan tebasan ke depan, menyebabkan 100% kerusakan serangan fisik. Cooldown 5 detik. Tingkat 0/5. Pembelajaran membutuhkan 1 pena ahli. Serbu. Setelah digunakan, bergegas menuju target dan menyebabkan stun 0.1 detik. Cooldown 10 detik. Tingkat 0/5. Pembelajaran membutuhkan 1 pena berharga. Cabut dulu. Kau langsung mengeluarkan 2 kain inti dan mengambil semuanya. Meskipun kedua keterampilan ini tidak berguna bagiku, arti penting setelah berhasil mempelajarinya sangatlah besar.
Setiap profesi pasti memiliki keterampilan pasif yang khas. Asalkan aku menguasai keterampilan itu dan meningkatkannya ke level tertinggi. Bukankah itu berarti aku akan menjadi seorang penyihir serba bisa? Kamu berpamitan pada kapten penjaga, lalu melanjutkan mencari guru kelas lain di desa. Tak lama kemudian, kamu melihat seorang wanita cantik berpakaian ranger dengan busur dan anak panah. Halo, aku ingin mempelajari keterampilan. Kamu segera berjalan cepat mendekat. Si cantik ranger menatapmu sekilas. Dengan sedikit heran dia bertanya, kamu seorang mage, yakin ingin mempelajari keterampilan memanah? Yakin? Kau berkata dengan tegas. Detik berikutnya, sebuah nada notifikasi sistem membuatmu meragukan hidupmu. Ding dong. Maaf, kamu tidak bisa mempelajari keterampilan pemanah. Pemanah berbeda dengan kelas lain, mereka membutuhkan busur dan anak panah. Sementara prajurit bisa menyerbu dengan tongkat sihir. Menyerang dengan tongkat sihir masih bisa, tapi tidak mungkin pemanah menembakkan panah dengan tongkat sihir. Maaf, sepertinya aku salah. Kamu berkata kepada ranger cantik itu, dan ranger cantik itu tidak marah. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan halusnya dan menunjuk ke sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Jika kamu ingin mempelajari keterampilan sihir, guru penyihir ada di ruangan depan itu. Setelah menjawab dengan sopan, kamu berbalik dan berjalan menuju kamar. Kamu juga sangat menantikan skill profesimu. Halo, penyihir muda. Di dalam kamar ada seorang penyihir tua berjubah. Wajahnya menunjukkan keramahan. Halo, saya ingin mempelajari skill. Saat kamu selesai berbicara, sebuah notifikasi sistem terdengar lagi di telingamu. Ding dong, skill yang bisa dipelajari, panah es. Setelah digunakan, memberikan 50% kerusakan sihir kepada musuh. Dan mengurangi kecepatan gerak mereka sebesar 10% selama 3 detik. Membutuhkan 50 poin mana. Waktu casting 1 detik. Waktu cooldown 10 detik. Jarak serangan 10 meter. 0,5 level. Pembelajaran membutuhkan 1 poin energi. Misil ajaib. Setelah digunakan, memberikan 100% kerusakan sihir kepada musuh. Membutuhkan 50 poin mana. Instan. Waktu cooldown 20 detik. Jarak serangan 10 meter. 0,5 level. Pembelajaran membutuhkan 1 poin energi. Misil ajaib. Kedua skill ini bagus. Melihat deskripsi skill, kamu tanpa ragu mempelajarinya. Naikkan semuanya ke level S dulu. Poin skill tak terbatas membuatmu tidak ragu sedikitpun. Kamu memejamkan mata dan terus menaikkannya. Panah es level S. Setelah digunakan, memberikan 300% kerusakan sihir kepada musuh dan mengurangi kecepatan gerak mereka sebesar 50% selama 3 detik. Membutuhkan 50 poin mana, waktu casting 1 detik, cooldown 10 detik, jarak serangan 30 meter. Rudal sihir kelas S, memberikan 400% kerusakan serangan sihir ke musuh, membutuhkan 50 poin mana. Pemicu instan, waktu pendinginan 20 detik, jarak serangan 20 meter, lalu guru kelas lain. Lanjutkan belajar keterampilannya. Kamu mulai mencari di desa dan segera menemukan guru kelas pembunuh. Namun, kemampuan kelas assassin tidak terlalu berguna untukku, kau juga malas membuang kain. Akhirnya, hanya tersisa kelas pendeta. Penyihir dan pendeta memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah kelas yang mengenakan baju zirah kain dan sangat bergantung pada intelijen dan spirit. Di antara banyak profesi, yang paling kau nantikan adalah keterampilan pendeta. Petualang, semoga cahaya suci melindungimu. Suara suci dari guru profesi pendeta terdengar. Penyembuhan tingkat S. Setelah digunakan, dapat memulihkan target sebesar 250% dari jumlah penyembuhan diri sendiri. Mengonsumsi 20 poin mana. Waktu pengucapan 1 detik. Cooldown 2 detik. Jangkauan pengucapan 20 meter. Keterampilan cahaya suci kelas S. Setelah digunakan, memberikan cahaya suci pada target. Memberikan 200% kerusakan serangan sihir kepada musuh. Memberikan penyembuhan sebesar 400% dari serangan sihir kepada teman. Menghabiskan 50 poin mana. Instan, cooldown 10 detik. Jarak mantra 20 meter, lumayan. Setelah meningkatkan 2 skill hingga penuh. Jangan bilang seekor serigala putih lagi yang kalah, bahkan serigala putih dewasa pun tidak masalah. Dengan penyembuhanku saat ini. Penyembuhan dapat memulihkan 108 poin HP, Holy Light dapat menyebabkan 172 poin damage dan 344 poin penyembuhan. Aku sekarang bisa dibilang seorang penyembuh yang kompeten, kan? Serigala putih kecil, kakak datang. Kamu menyeringai dan berjalan menuju monster. Orang itu lagi? Kenapa dia datang lagi? Sepertinya dia sadar tidak bisa merebut monster di luar dan ingin bergabung dengan tim ini. Tapi lihat saja penampilannya. Level 2 saja belum. Siapa yang mau? Tim yang sebelumnya mengajak dirinya. Efisiensi membunuh monster lumayan bagus. Kakak sudah naik ke level 2, bertemu denganmu lagi-lagi ejekan. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang terkejut. Kenapa dia pergi lebih jauh ke dalam hutan? Mungkinkah dia sudah level 3? Mustahil. Kamu tidak menghiraukan badut-badut itu. Kembali ke tempat yang familiar, mulai mencari keberadaan serigala putih itu di sekeliling.
Di antara tumpukan serigala abu-abu, penampilan anak serigala putih sangat menonjol. Terlihat dia sedang bermalas-malasan berjemur di bawah pohon besar. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 1000 poin HP, satu set combo skill cukup untuk membunuhnya. Kamu perlahan mendekat. Pedang es. Tepat saat serigala putih itu memasuki jangkauan seranganmu. Sebuah pedang es terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Seketika, sebuah angka kerusakan merah muncul di tubuh serigala putih. Juga tertutup lapisan es, langsung mengurangi 50% kecepatan geraknya. Pengurangan kecepatan hanya berlangsung selama 3 detik. Kamu dengan tegas mulai mengucapkan mantra bola api. Angka kerusakan lain muncul dari kepala anak serigala putih. Namun, serangan api itu justru membuat efek es di tubuh serigala putih langsung menghilang. Ada pengaturan seperti ini. Ini di luar dugaanmu. Melihat serigala putih yang datang dengan cepat, kamu tanpa ragu langsung menggunakan Magic Missile. Kerusakan mengerikan sebesar 344 membuat HP serigala putih hanya tersisa 54 poin. Saat mulutnya yang besar dan berdarah akan menggigitmu, Holy Light, kamu mengayunkan tongkat sihirmu. Detik berikutnya, cahaya putih menyala. Terlihat di kepala anak serigala putih. Sebuah angka kerusakan muncul lagi. Seketika jatuh ke tanah. Ding dong. Selamat, kamu membunuh serigala putih, mendapatkan 200 poin pengalaman. Memang skill instan yang bisa diandalkan. Kamu menyeringai. Dengan kecepatan lari serigala putih, kamu pasti tidak akan bisa membaca bola api ketiga. Untungnya sebelumnya memilih untuk kembali ke desa untuk mempelajari beberapa skill. Ding dong. Selamat kepada pemain Su Mu berhasil membunuh Shentu. Monster elit pertama. Sebagai hadiah, sebuah senjata elit, staff elit. Serta level peralatan 4, serangan 20, intelligence 25. Sial, sehebat itukah? Senjata level 4, bahkan menambahkan 25 poin intelligence. Tidak heran kualitasnya elit. Setelah melengkapi senjata, serangan sihirmu langsung mencapai 130 poin. Artinya, kerusakan satu bola api. Hingga 520 poin. Tugas bisa diajarkan nanti, utamakan naik level. Kamu melewati area monster level 4. Banyak serigala liar level 5 muncul di depanmu. Level serigala liar, 5. HP, 500-500, serangan, 100, pertahanan, 20. HP monster level 5 mencapai 500 poin, tapi sekarang kamu bisa membunuh mereka dengan satu bola api. Masih harus membunuh 80 serigala liar untuk naik level. Serigala di area ini cukup untuk kubunuh. Kamu membidik serigala level 5 dan mulai menggunakan ilmu bola api S-Grade. Selain kerusakan, kecepatan serangannya juga lebih cepat. Dalam sekejap mata mengenai serigala, kerusakan 520 langsung membuat serigala melolong. Jatuh ke tanah dan berubah menjadi cahaya putih. Pembantaian segera terjadi di hutan. 2,5 jam kemudian, sebuah nada notifikasi berbunyi. Ding dong selamat, kamu naik ke level 5. Mendapatkan 10 poin atribut dan 5 poin keterampilan. Untuk mengejar output tertinggi, kamu masih menambahkan 10 poin atribut ke intelijen. Sekarang serangan magismu mencapai 150 poin. Kamu bisa pergi membunuh monster level 6. Kamu berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Segera sebuah perkemahan manusia babi muncul di hadapanmu. Pemburu manusia babi, level 6. HP 550550, kekuatan serangan 150, nilai pertahanan 20. Prajurit manusia babi, level 6, HP 650650, kekuatan serangan 100. Nilai pertahanan 30. Tidak boleh membiarkan monster jarak jauh menyerangku, jika tidak bahkan serangan biasa pun. Aku tidak akan bisa menahannya. Kamu melepaskan bola api ke pemburu manusia babi yang membawa busur, hampir memunculkan angka kerusakan mengerikan 600. Langsung membuat pemburu babi hutan tewas seketika. Pada saat yang sama, prajurit babi hutan di sampingnya juga terkejut dan bergegas menyerangmu dengan pedang besar di tangannya. Pedang es. Tanpa ragu, kau mengirimkan pedang es ke arah prajurit babi hutan. Seketika, lapisan es muncul di tubuh prajurit babi hutan. Gerakan menjadi lambat. Penyembuhan cahaya, kau mengangkat tangan dan mengeluarkan satu lagi. Langsung menghabisi sisa HP prajurit manusia babi itu. Seluruh proses pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Kau dengan sangat mudah mengalahkan dua manusia babi. Bos. Di belakangnya ternyata ada peti harta karun perak. Untung besar, aku ingin tahu apa properti peti ini. Jaraknya terlalu jauh, ditambah ada banyak manusia babi hutan di sekeliling. Kamu tidak berani mendekat. Naikkan level ke-6 dulu. Lihat dulu status bos babi hutan ini. Kau menoleh ke kelompok babi hutan yang lain. Masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Habisi monster jarak jauh dulu, baru monster jarak dekat. Dengan serangan sihir super tinggi dan dukungan skill kelas S, poin pengalamanmu meningkat pesat. 2,5 jam kemudian, sebuah nada muncul, ding dong, selamat, kamu telah naik ke level 6. Mendapatkan 10 poin atribut yang dapat dialokasikan, 5 poin keterampilan. Saat ini,
Di camp hanya tersisa manusia babi hutan itu dan peti perak di belakangnya. Kamu menambahkan semua poin atribut ke intelijen. Informasi dasar manusia babi hutan tingkat penuh juga muncul di depanmu. Manusia babi hutan kekuatan lebar. Elit, level 6, kesehatan 3000 dari 3000, kekuatan serangan 200. Pertahanan fisik 50, pertahanan sihir 0, keterampilan serbu. Ternyata bukan bos. Setelah melihat atribut manusia babi hutan, kamu tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata. Monster elit ini memiliki 3000 poin kesehatan. Bahkan jika kamu menggunakan semua keterampilan yang kamu miliki sekarang, akan sulit untuk membunuhnya. Kembali dulu ke desa untuk mempelajari keterampilan, lalu datang dan habisi kamu. Jika karena kesadaran diri sendiri. Menyia-nyiakan kesempatan kebangkitan yang berharga di sini, itu akan menjadi kerugian besar. Kamu dengan santai mengambil peralatan yang dijatuhkan dari perjalanan ini. Dan menawarkannya di rumah lelang. Tingkat penuh segera bergegas kembali ke desa. Namun, di tengah jalan, beberapa orang menghentikanmu. Bisakah kita mengobrol? Teman, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Kamu sama sekali tidak sopan. Langkah kakimu sama sekali tidak berhenti. Sejak kamu membunuh monster elit sendirian, reputasimu telah menyebar ke seluruh forum game. Teman, aku hanya ingin menanyakan teknik naik level. Jika kamu bisa mengajariku, aku bisa memberimu 10 miliar. Sebuah suara berteriak keras. 10 miliar. Angka yang diucapkan pihak lain membuat langkahmu terhenti. Melihatmu berhenti, sumber suara itu juga tertawa. Kamu tidak akan menolak wajah Tuan Muda Su, kan? Wen Yan kamu juga bereaksi. Identitas Tuan Muda Su ini tidak biasa. Ini adalah Tuan Muda dari sebuah grup. Sebenarnya, bagi orang lain, mungkin itu adalah angka yang tidak terjangkau. Tetapi di mata orang ini, itu sama sekali bukan apa-apa. Aku tidak punya teknik latihan apapun. Kamu masih mengabaikannya. Setelah menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi, kamu berbalik dan pergi. Tuan Muda Su, orang ini tidak menghormatimu. Ini terlalu gila. Biarkan dia menganggap dirinya penting. Atau, kita ikuti saja dia nanti. Kita pasti bisa melihat cara dia berlatih. Berapa banyak orang kita di desa pemula ini? Tuan Muda Su terdiam sejenak dan bertanya kepadanya. Hampir ada lebih dari 30 orang, tetapi sebagian besar masih level 1. Seorang anak buah segera menjawab, panggil mereka semua. Tunggu orang itu keluar dari desa sebentar lagi. Ikuti dia semua. Tuan Muda Su mengangguk dan memberi perintah. Menurut catatan di manual informasi, pemain tidak dapat saling menyerang sebelum level 10. Idenya sangat sederhana, atau Su Mu mengatakan metode latihan. Atau semua orang hanya bertahan bersama. Saat ini, di desa pemula nomor 9527. Halo. Ini bulu serigala putih yang kamu minta. Kamu menyerahkan bulu serigala putih kepada kapten penjaga. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya. Setelah mendapatkan bulu ini, kita bisa menggunakannya untuk memasang perangkap dan memancing Raja Serigala Putih keluar. Kapten penjaga menatapmu dengan kagum, tetapi untuk menghadapi Raja Serigala Putih, kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup. Kembalilah padaku setelah kamu mencapai level 10. Setelah kata-kata itu terucap, sebuah pengingat misi muncul di telingamu. Ding dong, apakah kamu menerima misi utama? Membuka jalan menuju kota? Ini adalah misi utama. Tentu saja aku menerimanya. Kamu dengan tegas memilih untuk menerima. Ding dong, misi utama, membuka jalan dari desa pemula menuju kota. Setelah kamu mencapai level 10, kembalilah ke desa pemula dan berbicara dengan kapten penjaga untuk membuka misi utama desa pemula. Hadiah tidak diketahui. Misi utama membutuhkan level 10 untuk dibuka. Juga, setelah menyelesaikan misi anak serigala putih, kamu juga mendapatkan senjata, kapten penjaga, level 1. Serangan A10, kekuatan E5, membutuhkan level 4. Simpan senjata ini. Dengan tambahan kekuatan, senjata ini dapat meningkatkan 20 poin serangan. Benar-benar artefak latihan. Meskipun tidak banyak orang yang bisa naik ke level 4 saat ini, nilai senjata ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Kamu berpikir sejenak, membuka rumah lelang, menetapkan harga awal yang sangat rendah, lalu mulai berjalan-jalan di desa. Desa pemula sangat besar, tetapi jumlah NPC tidak banyak. Petualang yang terhormat, jika kamu bisa memberiku beberapa taring babi hutan, aku bisa memberimu hadiah yang besar. Sebuah tanda misi yang bisa diselesaikan muncul di atas kepala pemilik toko baju besi. Kamu menyerahkan 50 taring babi hutan yang kamu kumpulkan. Secara tak terduga, kamu mendapatkan perlengkapan yang lumayan, pelindung kaki kulit binatang, level 1. Kecerdasan jelima, spiritual jelima, membutuhkan level 5. Peralatan ini lumayan. Sebuah peralatan yang meningkatkan kecerdasan dan spiritual. Kamu tidak berpikir dua kali dan langsung memilih untuk memakainya. Selanjutnya, kamu harus pergi ke guru kelas. Kamu langsung menuju ke ruangan guru kelas penyihir. Sesuai dengan yang tertulis di buku panduan informasi, pemain dapat mempelajari keterampilan dasar setiap 2 level sebelum level 10. Seperti yang kamu harapkan,
Guru yang sudah tua itu masih sangat ramah. Saat kata-katanya selesai, sebuah keterampilan muncul di depanmu, kebijaksanaan murid penyihir. Meningkatkan 10 poin kecerdasan dasar, level 5 dapat dipelajari, biaya pembelajaran 5 energi. Keterampilan pasif. Melihat keterampilan ini, matamu berbinar. Keterampilan pasif ini datang tepat waktu. Tanpa ragu, langsung pelajari. Pada saat yang sama, langsung tingkatkan keterampilan ke level S, kebijaksanaan penyihir. Esra menambahkan 200 poin dasar ketahanan. Apakah ini yang namanya perubahan besar? Langsung meningkatkan 200 poin dasar ketahanan. Setara dengan tambahan dari tongkat elit 800. Ternyata skill pasif memang yang paling cocok untukku. Kamu tidak bisa menahan tawa. Sekarang serangan sihirmu sudah mencapai 580 poin. Artinya, damage satu bola api langsung melonjak menjadi 2320 poin. Sekarang, aku bisa mengalahkan monster elit itu hanya dengan 2 skill. Level 6 bisa mempelajari skill pasif. Kalau begitu, kelas lain juga seharusnya punya pasif yang bisa dipelajari. Memikirkan hal ini, aku berjalan menuju guru kelas pendeta. Tidak lama kemudian, guru pendeta yang ramah muncul di hadapanmu. Semangat pendeta. S-grade meningkatkan 200 poin spirit dasar. Skill pasifnya memang yang terbaik. Didukung oleh kehendak sihir dan spirit pendeta. Jumlah manaku mencapai lebih dari 8.000 poin, dan kecepatan pemulihan juga meningkat berkali-kali lipat. Kemudian, kamu mempelajari skill pasif dari pembunuh dan prajurit, jejak pembunuh. Esrang menambahkan 200 poin kelincahan dasar. Jalan prajurit, untuk prajurit, Esrang menambahkan 200 poin serangan jarak dekat. Untuk skill pasif pemanah, karena masalah kelas, kamu masih tidak bisa mempelajarinya. Sebaiknya pergi berburu beberapa babi hutan elit. Memikirkan peti harta karun yang dijaga oleh babi hutan elit, kamu mempercepat langkah keluar desa. Namun, baru beberapa langkah, kamu melihat sekelompok orang mengepungmu. Bro, ayo ngobrol. Kamu lagi. Melihat orang yang memimpin, alismu berkerut. Sebelumnya aku tidak menjelaskan dengan jelas. Perkenalkan lagi, aku adalah pewaris grup Daheng, Sushiji. Pria yang memimpin itu menunjukkan senyum tampan dan berkata dengan sangat sopan. Maaf, aku sedang terburu-buru. Kamu mengangguk memberi isyarat dan hendak pergi. Detik berikutnya, beberapa orang di samping langsung mengepung. Menghalangi jalanmu. Apa maksudnya ini? Kamu menoleh ke Sushiji dengan tatapan dingin. Jelas sekali orang ini datang untuk mencari masalah. Maksudku sangat sederhana, beritahu aku cara kamu naik level. Aku bisa mentransfer sejumlah uang kepadamu hari ini. Tapi kalau kamu tidak mau memberitahu, Sushiji menarik senyumnya dan berkata dengan dingin. Maka mereka akan terus menemanimu. Apakah ini ancaman? Ekspresimu menjadi muram. Tergantung apakah kamu tahu diri atau tidak. Di desa pemula ini, ada banyak orangku. Bahkan jika kamu keluar dari game, kami bisa bergantian menunggu. Sushiji juga sangat belak-belakan. Setelah mengatakan ini, kamu mengerti. Orang di depanmu ini memanfaatkan fakta bahwa desa pemula tidak bisa saling menyerang untuk sengaja menjegalmu. Minggir, kamu melihat orang yang menghalangi di depanmu. Namun, orang itu hanya tersenyum dan sama sekali tidak berniat untuk minggir. Tiba-tiba, sebuah sistem. Suara notifikasi berdering di telingamu. Ding dong, pemain Yu Jianshu melanggar aturan desa pemula. Kamu bisa menyerangnya tanpa terkena hukuman apapun. Bisa menyerang. Matamu berbinar, tanpa ragu kamu mengangkat tongkatmu dan memukulkannya ke arah Yu Jianshu. Bro, kau bodoh ya? Di desa pemula tidak boleh saling menyerang. Bahkan jika bisa menyerang seorang mage. Berapa banyak damage yang bisa dihasilkan? Biarkan saja dia memukul. Mungkin begitu dia bergerak, wajahnya langsung memerah. Itu lebih baik. Orang-orang di sekitar melihat tingkah lakumu dan tertawa. Seorang mage sepertimu mau menyentuhku? Yu Jianshu melihat tongkat yang kau angkat tinggi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah memastikan semua orang tercengang. Saat tongkatmu menghantam kepala Yu Jianshu, angka damage yang luar biasa muncul di depan mata mereka. Yu Jianshu level 2 langsung terbunuh oleh satu pukulanmu. Setelah melakukan semua ini, kau dengan dingin menatap kerumunan. Xuanjing menoleh dan berjalan ke arah hutan. Apa aku salah lihat tadi? Dia benar-benar membunuh Lao Yu dengan satu pukulan? Angka damagenya terlalu berlebihan. Su Xiao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya kepada Sushiji. Kejar. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya, kita masih bisa mengikutinya. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa membunuh monster sendirian. Ekspresi Sushiji berubah-ubah, dan dia memimpin mengejar ke arah yang kau tinggalkan. Tidak bisa lepas dari mereka ya. Kau melihat Sushiji dan yang lainnya mengikuti di belakangmu dengan wajah muram. Namun, melihat monster di sekitarmu, sudut bibirmu terangkat. Level Sushiji dan yang lainnya seharusnya tidak tinggi. Setelah sampai di area monster level tinggi, kau punya banyak cara untuk membunuh mereka. Hati-hati. Monster di sini levelnya tinggi. Sushiji dan rombongannya mengikuti di belakangmu,
Dan begitulah mereka melewati area monster level 2. Dan sampai ke area monster level 4. Su Xiao, apakah orang itu akan pergi ke area monster level 5? Apakah kita masih mengikutinya? Kenapa orang itu berjalan di dekat monster, tapi monsternya tidak melihatnya? Mungkinkah dia sudah level 5, melihatmu di area monster level 4 seolah tak ada rintangan? Segera menghilang dari pandangan mereka. Banyak orang mulai berdiskusi. Jika dia benar-benar naik ke level 5, maka kita harus mencari tahu bagaimana caranya dia naik level. Jika kita bisa menguasai cara seseorang naik ke level 5 saat ini, maka Su Shiji akan memiliki kekuasaan mutlak di grup Daheng. Tidak bisa, Su Xiao. Kalau kita terus maju, monster akan melihat kita. Seseorang melihat ada yang tidak beres. Monster level 4 menghancurkan tank. Kebanyakan dari mereka level 2, dengan kekuatan serangan monster level 4. Tidak ada yang bisa menahannya. Kelincahanmu tinggi, pergilah pancing monster itu. Kita yang lain lanjutkan. Su Shiji melihat ke arah seorang adik dengan kelas asasin. Tuan Su, adik asasin ini tampak ragu. Jangan banyak bicara. Jika kau mati, aku akan memberimu 5 juta. Su Shiji melambaikan tangannya, tanpa perasaan. Terima kasih Tuan Su, terima kasih Tuan Su. 5 juta untuk kesempatan hidup kembali tidaklah rugi. Adik asasin berjalan menuju serigala liar level 4, menarik perhatiannya, lalu berbalik dan lari. Memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi. Su Shiji berteriak keras, memimpin semua orang berlari ke arahmu menghilang. Tidak lama kemudian terlihat. Kamu berdiri di tempat tanpa bergerak, tampak sangat misterius. Mungkinkah orang ini sedang menunggu kita? Apa maksudnya ini? Beberapa orang melihat senyum tipismu dan tidak mengerti. Teman, di desa pemula tidak boleh saling menyerang. Sebaiknya kau beritahu aku cara berlatihnya. Aku bisa memberimu 10 miliar. Tidak bisa memastikan niatmu. Su Shiji sekali lagi memberikan harga yang sangat tinggi. Kenyataannya ini adalah angka yang sulit untuk ditolak. Mendengar itu, kamu tersenyum. Melihat reaksimu, mata Su Shiji berbinar. Dia buru-buru berkata, grup Daheng kami pasti bisa memberikan banyak persembahan. Selama cara yang kau katakan efektif, dalam 2 jam pertama. Benarkah? Kamu menunjukkan ekspresi main-main. Jangan khawatir, reputasi grup Daheng kami dijamin di seluruh dunia. Su Shiji menepuk dadanya dan menjawab. Namun, kamu tersenyum misterius. Sayang sekali. Sayang kenapa? Su Shiji sedikit bingung. Tepat pada saat ini, suara serigala meraung terdengar di sekeliling. Banyak serigala liar dari segala arah perlahan-lahan mendekati semua orang. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Sepertinya ada 5 atau 60 serigala liar. Semuanya monster level 5. Apakah orang ini mencari mati? Semua orang melihat kawanan serigala yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba terpaku di tempat. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, kamu tetap tenang. Baru saja, kamu menggunakan lebih dari 200 kelincahanmu untuk menarik perhatian semua monster level 5. Di area ini, apa yang ingin kau lakukan? Su Shiji saat ini juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, jawaban untuknya adalah efek ketidakpedulianmu, diikuti olehmu. Pernah melihat orang banyak yang panik tertembak, entah siapa yang berteriak, pasukan langsung kacau balau dan melarikan diri. Kerumunan yang kacau segera mengalihkan target kebencian serigala liar satu demi satu. Tumbang di bawah rahang serigala liar yang penuh darah, meskipun level Su Shiji mencapai 3.000. Jumlah darahnya juga lebih tinggi daripada yang lain, meskipun Su Shiji dan yang lainnya memiliki kekuasaan dan pengaruh di dunia nyata. Namun, di Shentu, dia sama sekali tidak cukup di matanya, setelah menyelesaikan rootworm. Kamu mempercepat lari, menuju manusia babi yang selalu kamu impikan. Saat ini, Kaisar Manusia Babi masih menjaga peti harta karun dengan rajin. Mulai, kamu berjalan ke dalam jangkauan serangan 30 meter, mengangkat tongkat dan mengeluarkan virbal. Sebuah nilai kerusakan merah darah langsung muncul di kepala manusia babi Lifu. Mengangkat kapak dan meraung, dia menyerbu ke arahmu, panah es. Kemudian kamu melepaskan panah es padanya, kerusakan ledakan 1740. Langsung mengosongkan bar HP manusia babi Lifu. Ding dong, selamat kamu telah membunuh manusia babi Lifu tingkat elit, mendapatkan 1 koin roh, kapak tajam manusia babi. Kapak tajam manusia babi, kapak tajam manusia babi, wajib punya. Serangan 20, kekuatan jelima, konstitusi jelima, persyaratan level 6, memang pantas menjadi elit. Kamu tidak bisa menahan tawa karena dia menjatuhkan senjata berkualitas wajib punya. Selanjutnya adalah momen yang mendebarkan, kamu mengarahkan pandanganmu ke peti harta karun perak itu. Ding dong, apakah kamu ingin membuka peti harta karun perak? Dengan perasaan gugup dan bersemangat, kamu mengklik tombol konfirmasi. Ding dong. Kamu mendapatkan 5 koin roh, helm pasang laut, dan buku keterampilan perisai sihir. Helm pasang laut, tingkat C, pertahanan S10, konstitusi Z5. Perisai sihir, tingkat C,
dapat mengubah 10% dari mana sendiri menjadi perisai sihir. Nilai perisai sama dengan mana yang dihabiskan dikalikan 100%, berlangsung selama 1 menit atau sampai dihancurkan. Perisai sihir dapat menahan semua kerusakan, dan mantra tidak akan terganggu saat perisai ada. Cooldown 60 detik, level 0 dari 5, keren banget. Manaku saat ini sangat besar, 10% dari mana adalah 880 poin perisai. Seperti biasa, buka panel skill dan langsung tingkatkan perisai sihir ke level S. Perisai sihir level S dapat mengubah 10% dari mana menjadi perisai sihir, nilai perisai sama dengan 500% dari mana yang dikonsumsi, berlangsung 3 menit atau sampai hancur. Perisai sihir dapat menahan semua jenis kerusakan, dan saat perisai aktif, membaca mantra tidak akan terganggu. Cooldown 60 detik, konsumsi mana 5 kali lipat, yaitu 4.400 poin damage. Sekarang bahkan bos pun tidak bisa membunuh kita. Perisai sihir level S tidak hanya meningkatkan nilai perisai secara signifikan, tetapi juga durasinya mencapai 3 menit. Sementara cakar manusia babi hutan dan helm pasang laut, kedua perlengkapan ini telah diatur harga mulainya. Jika tidak punya koin, langsung lemparkan ke rumah lelang. Selanjutnya adalah item spesial terakhir. Surat dari manusia babi hutan. Bawa surat ini ke Kapten Penjaga Desa Pemula untuk memicu misi tersembunyi. Misi tersembunyi. Melihat ini, kamu langsung tertarik. Seperti yang kita ketahui, misi tersembunyi di setiap game memberikan hadiah yang sangat besar. Jika misi ini bisa memberikan skill, maka peningkatan untuk dirimu akan sangat besar. Kembali dan ambil misinya dulu. Kamu berpikir sejenak, tidak melanjutkan ke area monster tingkat tinggi. Sebaliknya, kamu bergegas kembali ke Desa Pemula. Insting memberitahumu bahwa misi ini tidak sederhana. Petualang yang terhormat. Ada apa? Kapten Penjaga melihatmu dengan sikap yang sangat ramah. Aku menemukan surat di hutan. Aku tidak tahu apa gunanya. Kamu mengeluarkan surat itu. Kapten Penjaga mengambil surat itu dan membacanya. Alisnya langsung berkerut. Para manusia babi hutan itu ternyata bekerja sama dengan dewa jahat. Mereka mendirikan altar di kedalaman hutan, dan akan mendapatkan kekuatan yang besar dengan menyembah dewa jahat. Desa kita kekurangan tenaga. Kita sulit untuk masuk lebih dalam ke hutan dan menghancurkan altar manusia babi hutan. Apa yang harus kita lakukan? Kapten Penjaga terlihat sangat khawatir. Tiba-tiba dia menoleh ke arahmu. Setelah ragu sejenak dia tetap berkata, "Petualang yang terhormat, karena kamu bisa mendapatkan surat ini, mungkin kamu bisa menghancurkan altar manusia babi hutan." Ding dong. Apakah kamu menerima misi tingkat elit, hancurkan altar manusia babi hutan? Manusia babi hutan telah mendirikan altar di timur hutan. Kamu perlu menemukan lokasi altar dan menghancurkannya untuk mendapatkan hadiah dari Kapten Penjaga. Tingkat kesulitan misi adalah tingkat elit. Disarankan tim dengan lebih dari 20 orang untuk pergi. Misi tingkat elit, tentu saja harus diterima. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menerima misi ini. Petualang yang terhormat, sebaiknya kau bawa lebih banyak bantuan. Di altar itu, kau mungkin akan menghadapi kekuatan jahat. Hancurkan itu dan bawa kembali sisa-sisa kekuatan jahat itu. Aku akan mengajarkanmu teknik rahasia. Kapten Penjaga berbicara lagi, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Setelah berpamitan dengan Kapten Penjaga, kau pergi ke timur, tempat monster berada. Tak lama kemudian, sepasang manusia babi muncul di hadapanmu. Prajurit manusia babi. Level 6, HP 6%, kekuatan serangan 120. Nilai pertahanan 30. Pemburu manusia babi, pertahanan fisik 10. Pertahanan sihir 30. 2 monster level 6 dan 2 monster level 7. Atribut dan HP ini. Tim normal tidak akan bisa mengalahkannya. Kau mendecakkan bibir. Tapi aku berbeda. Udang kecil ini bahkan tidak bisa menembus pertahanan sihirku. Memikirkan hal ini, kau langsung mengaktifkan perisai sihir. Pada saat yang sama, bola api diluncurkan ke arah pemburu manusia babi. Angka kerusakan besar langsung muncul di kepala pemburu. Pada saat ini, 3 rekannya juga bereaksi. 2 prajurit manusia babi meraung dan menyerbu ke arahmu. Sementara monster penyihir itu mulai melantunkan mantra. Kau langsung mengabaikan monster penyihir itu. Berbalik dan melepaskan bola api ke salah satu prajurit manusia babi. 2 bola api muncul bersamaan. Salah satunya adalah bola api manusia babi yang menghantammu, tetapi bola apinya bahkan tidak menembus pertahananmu. Sementara bola apimu langsung membunuh 1 prajurit manusia babi. Pada saat ini, prajurit manusia babi lainnya juga sampai di depanmu, mengangkat tinggi kapaknya dan menebasmu dengan keras.